Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau tinggal di hadirat Tuhan. Bahkan bukan hanya di hadirat Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau, bahkan terlebih lagi tinggal di dalam firman-Mu. Karena dengan demikianlah kami akan hidup sebagai orang-orang percaya. Sebab jikalau kami tidak tinggal di dalam Engkau dan di dalam firman-Mu, maka sesungguhnya kami sudah mati secara rohani, atau mungkin pelan-pelan akan mati secara rohani. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau yang memimpin kami, firman-Mu akan diberitakan, disampaikan kepada kami, dan kami memohon Engkau yang menolong supaya pemberitaan firman Tuhan boleh sungguh kami pahami dan kami mengerti. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Dan ajar kami Tuhan untuk fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bahkan bukan hanya mendengarkan, tetapi membiarkan firman itu tinggal di dalam hidup kami. Firman itu menggerakkan kami. Firman itu menjadi nilai-nilai atau dasar daripada segala keputusan atau pilihan-pilihan kami ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kiranya Engkau layak akan Engkau mampukan sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya Bapak kasih Tuhan, dasar perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat pertama sampai ayatnya yang Yohanes 15 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Harusnya ayat pertama sampai ke-15 ke-8, tapi saya mengutip hanya Yohanes 15 sampai ayatnya yang ke-8 saja Bapak kasih Tuhan. Mari Bapak kasih Tuhan. Ya, mari kita membaca Bapak kasih Tuhan. Bersama-sama saja 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan yaitu jikalau kamu berbuah dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya Bapak kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Nah Bapak kasih Tuhan, Bapak kasih Tuhan, pernahkah kita melihat tanaman, ya katakanlah tanaman yang plastik begitu ya, bukan tanaman yang asli, tanaman yang kemudian kita letakkan di ruang tamu begitu ya. Nah tanaman plastik ini sekilas itu bagus ya, cantik, kemudian sepertinya segar, terawat, daunnya hijau begitu ya, bentuknya sempurna dan tidak pernah layu. Tapi itu hanya ilusi sebenarnya Bapak kasih Tuhan. Karena tanaman plastik sebenarnya tidak pernah hidup. Tanaman plastik tidak bisa bertumbuh, dia akan begitu-begitu saja. Bahkan dia tidak bisa berbuah. Dan tidak bisa mati karena dia memang gak hidup dari awal. Nah kasih Tuhan, kadang-kadang kehidupan rohani kita bisa seperti itu, bukan? Kita bisa kelihatan baik dari luar. Kita tahu berkata puji Tuhan misalnya. Kita tahu berkata amin. Kita tahu berkata Tuhan itu baik.
Tapi dalam hati bisa saja enggak ada aliran kehidupan yang sedang terjadi. Bisa saja di dalam diri kita sebenarnya mungkin kita sedang tidak baik-baik saja. Enggak ada kehidupan rohani begitu. Kita mungkin tahu semua teori tentang kekristenan gitu ya, pengetahuan. Tapi kita mungkin tidak ada relasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi tanaman plastik seperti ini gitu ya. Yang kelihatannya indah dari luar, tetapi sesungguhnya sudah mati, Bapak kasih Tuhan. Tuhan menginginkan kita hidup, bukan mati seperti tanaman yang mati begitu ya. Tuhan menginginkan kita bertumbuh, Tuhan menginginkan kita berbuah, Bapak kasih Tuhan. Bahkan berbuah di sini di dalam segala kondisi. Kondisi yang baik, kondisi yang tidak baik, atau apa saja kondisinya, kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan yang tadi, itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Murid-muridnya adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus selama bertahun-tahun lamanya, kasih Tuhan. Mereka sudah mengikut Tuhan Yesus bertahun-tahun, 3 tahun begitu ya. Dan kemudian mereka akan menghadapi masa sulit. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya konteksnya sudah dekat ke penyaliban Tuhan Yesus. Jadi sebentar lagi mereka akan menghadapi berbagai masa-masa sulit. Mereka akan menderita begitu ya. Pertama-tama dulu mereka akan melihat Tuhan Yesus mati, menderita, dianiaya, diludahi. Kemudian nanti mereka akan melihat Tuhan Yesus disalib. Nah, setelah itu mereka akan menghadapi penderitaan, Bapak kasih Tuhan. Mereka akan menghadapi penganiayaan. Mereka akan dibenci oleh dunia, tidak disukai oleh dunia. Mereka akan ditentang, mereka akan menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, di dalam kondisi seperti itu, apa yang harus mereka lakukan supaya bisa bertahan? Supaya mereka tetap hidup. Bukan hanya hidup, mereka tetap bertumbuh. Bukan hanya tumbuh, tetapi mereka juga berbuah, Bapak kasih Tuhan. Nah, di tengah malam yang gelap itu pada saat itu, Tuhan Yesus memberikan satu kunci yang sangat menentukan segalanya. Apa kuncinya? Tuhan Yesus berkata, tinggallah dalam aku. Di dalam segala kondisi yang ada, Tuhan Yesus berkata, tinggallah dalam aku. Nah, saya percaya Bapak kasih Tuhan, ini juga menjadi kunci bagi kita. Ini sangat menentukan Bapak kasih Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di dalam hidup ini adalah kunci yang paling penting. Yaitu kita perlu tinggal di dalam Yesus. Nah, pertanyaannya Bapak kasih Tuhan, mengapa? Mengapa kita perlu tinggal di dalam Yesus? Mengapa kita perlu tinggal di dalam Kristus? Yang pertama Bapak kasih Tuhan, tinggal dalam Kristus menentukan hidup dan mati secara rohani. Tuhan Yesus mengatakan begini. Tuhan Yesus mengatakan begini, Bapak kasih Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, Tuhan Yesus menggunakan istilah yang sangat familiar pada saat itu. Mereka adalah budaya pertanian gitu ya. Dan mereka sudah tahu bahwa ketika ada satu ranting terlepas dari pohonnya, dari cabangnya begitu, dia akan mati. Enggak ada alternatif lain selain mati, Bapak kasih Tuhan. Dia tinggal atau mati begitu. Nah, dalam bahasa aslinya kata tinggal itu artinya apa? Meno gitu ya. Artinya bertahan. Artinya berdiam, memiliki tempat di sana, bergelantung seutuhnya gitu ya. Jadi ini bukan, Tuhan Yesus berkata seakan-akan ini bukan hubungan yang dangkal. Ketika kita mau hidup secara rohani, kita harus tinggal di dalam Dia gitu ya. Kata tinggal di sana itu ya seperti ini ya.
Kita misalnya pergi ke satu tempat, kemudian kita tinggal di situ. Kita tidak bertamu, tetapi kita menetap. Kita setiap saat, setiap detik, setiap waktu ada di tempat itu. Nah, kasih Tuhan, bayangkan juga itu juga yang dialami dengan ranting, bukan? Ranting itu, kasih Tuhan, ranting itu juga memiliki apa? Dia tinggal di dalam apa? Di dalam cabangnya begitu ya. Ranting itu akan mendapatkan ya mula-mula nutrisi akan diserap oleh akar gitu ya. Kemudian akar itu mengalir ke batang, nah kemudian melalui batang utama, kemudian dialirkan ke seluruh ranting-ranting yang ada. Jadi kalau kita lihat ada proses yang terjadi setiap detik, setiap menit, setiap jam, tiap berhenti. Ranting nggak perlu berjuang. Kenapa? Karena itu yang dikerjakan oleh sang batang begitu ya. Dia hanya perlu tinggal di sana. Dia hanya perlu ada posisi yang tepat, dia harus berhubungan dengan batang utama. Dan demikian juga kasih Tuhan dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita tinggal dalam Kristus, sebenarnya kita menerima nutrisi yang mengalir dari Kristus. Nutrisi itu apa? Nutrisi kehidupan itu adalah kita akan meninggal, ya kasih-Nya akan membaharui kita, Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dia akan memampukan kita melewati segala hal. Dan Dia akan memberikan sukacita, Dia akan memberikan hikmat kepada kita ketika kita tinggal di dalam Dia. Kasih Tuhan, lalu apa yang terjadi ketika misalnya ranting itu terputus? Nah, kasih Tuhan, pada mulanya ketika ranting itu terputus mungkin enggak terjadi apa-apa, kelihatannya masih sama begitu ya. Masih sama. Ranting itu mungkin masih kelihatan segar gitu, dan kemudian daun-daunnya masih hijau. Tetapi dia sudah terlepas daripada batangnya. Dan tetapi sebenarnya sekalipun masih sama, ada proses di sana. Proses apa? Proses menuju kematian. Perlahan-lahan daunnya akan layu dari warna hijau begitu ya, menjadi warna coklat. Rantingnya yang dulu keras akan menjadi kaku dan rapuh, dan kemudian akan mati. Dan kemudian setelah mati dia akan dibuang dan dibakar, Bapak kasih Tuhan. Nah, ini gambaran yang mengerikan sebenarnya, kasih Tuhan, yang terjadi. Itulah yang akan terjadi ketika seseorang begitu ya, seseorang tidak tinggal dalam Tuhan. Kalau kita melihat konteks ayat ini, kasih Tuhan, Yohanes, ada orang-orang yang pernah mengaku begitu, yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian mereka meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Mereka adalah ranting-ranting yang terputus itu. Mereka mungkin pernah aktif, entah aktif pelayanan, aktif beribadah, rajin beribadah, memimpin komunitas dan lain sebagainya. Tetapi ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi segala sesuatu, mereka kemudian memilih untuk terlepas dan meninggalkan Kristus. Nah, perhatikan di sana, Yesus menggunakan kata itu, dibuang keluar. Dalam bahasa aslinya artinya apa? Itu menunjukkan tindakan definitif, yang artinya tidak bisa kembali lagi. Kalau ranting itu sudah lepas, nggak bisa kembali lagi. Pasti setelah itu apa? Dia akan kering, setelah kering dia akan dikumpulkan, kemudian dia akan dibakar begitu ya. Tetapi bagi mereka yang tinggal di dalam Dia, kasih Tuhan, tidak ada proses pengeringan. Dia akan mendapat aliran-aliran yang menyegarkan terus-menerus, kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan, tinggal dalam Kristus bukanlah pilihan, tetapi sebenarnya satu keharusan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tidak membangun relasi kita dengan Tuhan, konsekuensinya sudah pasti adalah mati. Perlahan-lahan, ada proses perlahan-lahan, kering, dari kering kemudian mati dan kemudian dibakar. Nah, suatu hari Bapak kasih Tuhan, ada seorang dokter. Nah, dokter ini bercerita gitu ya, bagaimana dia menangani pasien. Nah, pasien ini tangan kanannya itu hampir putus. Memang masih ada beberapa pembuluh darah dan saraf yang masih bagus, dan juga otot masih nyambung begitu.
Nah kemudian ya mereka bekerja keras sedemikian rupa, berlomba-lomba karena ini udah kritis bagi kasih Tuhan. Kalau misalnya terlambat, ya pasti tangannya diamputasi. Ya mereka berjuang dan operasi itu berjalan sekitar 12 jam. Nah kemudian akhirnya ketika dalam operasi itu mereka mulai melihat gitu ya. Tangannya itu tuh mulai merah, tadinya pucat sekali. Dan kemudian jarinya mulai bergerak begitu ya. Nah artinya mereka udah mulai senang di situ. Wah ini ada apa? Artinya ada sesuatu yang mengalir, darahnya mulai mengalir, saraf-sarafnya mulai terhubung, terkoneksi, dan mulai ada tanda-tanda kehidupan dan bahwa operasi itu berjalan dengan baik berkasih Tuhan. Berkasih Tuhan, begitu juga kehidupan rohani berkasih Tuhan. Antara kita dengan Kristus. Kehidupan rohani kita dengan Kristus harusnya adalah kehidupan yang terus-menerus dibangun. Kita harus terus-menerus tinggal di dalam Tuhan. Kalau tidak kita tinggal, perlahan kita akan mati secara rohani berkasih Tuhan. Tanda-tanda kematian rohani itu mungkin seperti apa? Mungkin ya doa kita ya doa yang mekanik begitu ya. Mengulang gitu ya. Kemudian mungkin kita mulai bosan untuk datang beribadah, kemudian pelayanan atau juga ibadah atau melakukan hal-hal yang rohani itu menjadi sesuatu yang apa? Menjadi beban gitu ya. Jangan-jangan kita mulai mengerjakan segala sesuatu itu bukan karena kita ingin melakukannya karena relasi kita dengan Tuhan. Tetapi kita melakukan hanya karena rutinitas aja. Kita datang ke gereja, kita beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan. Sebenarnya mungkin gak ada relasi dengan Tuhan. Sehingga kita menjalankannya dengan tidak ada semangat. Tapi kalau kita ada sukacita, kita tinggal di dalam Tuhan, kita menikmati relasi dengan Tuhan, maka itu kita bisa menjalankannya. Ada aliran-aliran kasih, ada aliran-aliran rohani yang membuat kita hidup. Nah kasih Tuhan, mungkin selama ini kita berpikir, yang penting saya masih orang Kristen. Yang penting saya amanlah, saya masih rajin ke gereja. Bahkan saya tahu ayat-ayat Alkitab, saya baca. Bahkan saya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen. Mungkin kita berpikir itu cukup. Sesungguhnya itu gak cukup Bapak kasih Tuhan. Kenapa? Karena ada satu hal yang paling penting kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu bangun relasi kita dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan Bapak kasih Tuhan. Kasih Tuhan, untuk itu apa yang bisa, untuk itu apa yang harus kita lakukan, atau saya mengundang kita untuk melakukan. Jangan lagi melihat kehidupan rohani itu sebagai apa? Sebagai daftar kegiatan. Oh kehidupan rohani itu daftar kegiatan. Tapi lihatlah bahwa sebenarnya kehidupan rohani itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan bukan? Setiap pagi setiap pagi mari kita tanyakan kepada diri kita. Bagaimana saya bisa tinggal dalam Tuhan hari ini? Itu yang perlu kita lakukan setiap hari. Bagaimana saya berada di dalam Tuhan. Bagaimana saya membangun relasi keintiman saya dengan Tuhan. Bagaimana saya bercakap-cakap dengan Tuhan hari ini. Yang kedua bagi kasih Tuhan. Yang kedua, dalam setiap pilihan sekecil apapun tanyakan gitu ya. Tanyakan kepada kita, diri kita, apakah pilihan ini, apakah keputusan ini mendekatkan saya kepada Kristus. Nah kasih Tuhan, ingat ini bukan tentang menjadi sempurna dalam kondisi satu malam. Tetapi ini adalah kondisi yang terus-menerus kita bangun. Bagaimana kita tinggal. Jadi bukan hanya tindakan-tindakan rohani, tetapi kita membangun relasi keintiman dengan Tuhan. Hal yang kedua Bapak kasih Tuhan, mengapa kita perlu tinggal di dalam Kristus? Karena apa? Karena gini, tinggal dalam Kristus dan nanti ditambahkan kemudian tinggal dalam firman-Nya itu akan menghasilkan doa yang berkuasa. Tuhan Yesus mengatakan demikian, Bapak kasih Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah kalau kita lihat di sini ada satu janji begitu ya,
bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan itu menjadi refleksi juga. Mungkin selama ini doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena kita nggak tinggal dalam Tuhan. Kalau kita lihat di sana ada 2 syarat yang perlu kita penuhi supaya doa kita itu menjadi doa yang berkuasa. Yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tadi kata meno yang sama, yaitu kita harus menetap, bukan hanya sesekali, bukan hanya kalau lagi kita mau kita datang, tetapi kita harus ada, tinggal di dalam Tuhan secara terus menerus. Nah sekarang bukan hanya tinggal di dalam Tuhan, tetapi tinggal juga di dalam firman-Nya gitu ya. Firman-Nya di sana dikatakan apa? Firman-Nya adalah firman yang mengubahkan hidup kita. Nah, kasih Tuhan ada yang mengatakan begini, doa yang berkuasa bukan lahir dari teknik canggih atau kata-kata yang indah, tetapi dari persekutuan yang intim dengan Allah dan pemahaman yang mendalam tentang kehendak-Nya melalui firman-Nya. Nah, kasih Tuhan kita bisa membayangkan gitu ya, bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Artinya ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita membangun relasi kita dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal karakternya bukan? Kita akan mengenal atribut-atribut Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan mengenal dan kemudian apa? Kita tahu. Itu seperti seorang anak. Dia tahu siapa bapaknya. Dia mengenal siapa bapaknya. Dia tahu kapasitas bapaknya. Bahkan bukan hanya itu kemudian, anak ini mengikuti seluruh yang diperintahkan oleh bapaknya. Dia dengar apa yang dikatakan oleh bapaknya. Bahkan ketika ia menyampaikan apa yang dia minta, dia sudah tahu apa yang dia minta. Dia tidak akan meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak bapaknya. Karena dia kenal bapaknya dan kata-kata yang pernah disampaikan bapaknya, maka maka doanya akan selaras dengan kehendak Tuhan. Nah disinilah bagi kasih Tuhan doa itu menjadi berkuasa. Karena apa? Karena kita membangun relasi dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan kemudian kata-kata Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, dan kemudian ketika kita meminta doa yang lahir dari kata-kata kita mungkin bukanlah doa yang sembarangan, doa yang muncul karena apa? Relasi dengan Tuhan, pengenalan dan firman-Nya. Dan saya yakin kita akan mendoakan sesuatu yang baik, bukan yang tidak baik. Dan saya percaya Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita, karena doa itu selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kita, keinginan kita menjadi selaras dengan kehendak Allah. Dan doa kita menjadi berkuasa karena Dia akan menjawab seturut dengan kehendak-Nya. Bapak kasih Tuhan, suatu hari ada seorang ibu rumah tangga, dia cerita begitu ya, bahwa suaminya itu adalah seorang pedagang dan usahanya lagi gak jalan dengan baik. Nah selama berbulan-bulan dia berdoa supaya Tuhan mendatangkan banyak pelanggan begitu ya. Tuhan mendatangkan order besar buat suaminya. Tapi selama itu juga doanya gak dijawab. Sampai suatu hari kemudian dia baca firman Tuhan. Dan kemudian itu mengubah konsepnya berdoa. Dulu dia minta berkat, dia minta orderan yang besar, dia minta segala sesuatu, pelanggan-pelanggan datang berbondong-bondong. Tapi suatu hari dia berdoa begini, dia minta supaya suaminya menjadi pedagang yang jujur. Dia berdoa supaya suaminya menjadi pedagang yang apa? Yang takut akan Tuhan. Pedagang yang ramah, pedagang yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang, Pak kasih Tuhan. Dan itu kemudian bukan hanya didoakan, mereka diskusi, mereka ngobrol bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang menghidupi firman Tuhan. Dan pada akhirnya dia melihat suaminya secara perlahan-lahan berubah. Tadinya kalau ada pelanggan yang agak sedikit, ya kadang-kadang ada banyak pelanggan-pelanggan yang mungkin tidak menyenangkan. Nah karena tidak menyenangkan dia bisa marah gitu ya, bisa kesel. Tapi ini dia lebih sabar.
Dia lebih sabar dan lebih murah hati. Nah, karena kemurahan hati dan kebaikan, banyak kemudian pelanggan yang datang. Nah, kasih Tuhan, mungkin selama ini kita mengalami frustasi dalam doa-doa kita. Doa-doa kita tidak dengar dan tidak berkuasa. Kita mungkin berdoa terus-menerus, tetapi kita hanya berfokus kepada apa yang kita minta. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, doa yang berkuasa sesungguhnya. Doa yang berkuasa lahir dari hati yang dipenuhi firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengajak kita untuk mengalami doa yang berkuasa itu dengan apa? Yang pertama tadi adalah apa? Mari kita memperlakukan Alkitab atau firman Tuhan bukan sebagai buku manual, tetapi lihat Alkitab itu sebagai makanan rohani kita setiap hari. Kita pilih ayat atau ketika kita misalnya melakukan perenungan firman Tuhan pada pagi hari, biarkan firman itu bekerja, berada di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Bila perlu kita hafalkan. Dan kemudian ketika kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita, kita bertanya apakah kebenaran Alkitab yang berlaku untuk kondisi ini. Nah, ketika kebenaran Alkitab memenuhi kehidupan kita, saya percaya doa yang selaras dengan kehendak Tuhan pasti akan dijawab. Kemudian yang kedua, kasih Tuhan, biarkan firman membentuk perasaan kita. Mari kita baca firman Tuhan untuk membentuk perasaan, pikiran dan kehendak kita. Mungkin kadang-kadang kita bisa ketika menghadapi kondisi atau situasi, kita bisa mengeluh, kita bisa berpikiran negatif, kita bisa berpikiran sesuatu yang tidak baik. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, Bapak kasih Tuhan, mari kita mungkin jangan langsung mengeluh misalnya tentang satu kondisi yang tidak menyenangkan. Mari kita ingat firman Tuhan. Mari kita ingat janji Tuhan yang relevan dengan kondisi kita. Jangan biarkan perasaan-perasaan negatif yang menguasai kita, tetapi biarkan firman itu yang menguasai kita. Kadang-kadang ketika kita menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, seharian kita bisa dikuasai perasaan negatif, bukan? Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan biarkan pikiran-pikiran dari Alkitab, dari firman Tuhan yang menguasai kita sepanjang hari. Kemudian yang ketiga, praktikkan doa yang dibentuk oleh firman. Sebelum meminta apapun kepada Tuhan, luangkan waktu mengingat janji-janji yang berkaitan dengan firman Tuhan. Alih-alih kita berdoa, Tuhan saya butuh ini, mulailah berdoa. Tuhan, firman-Mu berkata, apa kata firman Tuhan? Nah, kemudian kita doakan dan sampaikan permohonan kita sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadamu akan Engkau kuatkan. Itu sesuai firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjawab, menguatkan kita. Dan firman itu sendiri memberikan kekuatan. Jadi daripada kita berfokus kepada keinginan-keinginan kita berfokus apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir Bapak kasih Tuhan, mengapa kita perlu tinggal dalam Kristus? Yang terakhir adalah tinggal dalam Kristus dan firman-Nya menghasilkan hidup yang memuliakan Allah. Firman Tuhan mengatakan begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kata dipermuliakan di sana berasal dari bahasa asli doksa begitu ya. Yaitu artinya membuat agung gitu ya. Menyatakan keagungan Tuhan, menunjukkan keagungan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita hidup berbuah banyak, sebenarnya kita sedang menyatakan keagungan Allah kepada dunia, Pak kasih Tuhan. Kita menjadi bukti bahwa Allah itu nyata. Bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada dan kuasanya bekerja di tengah-tengah dunia. Nah, berbuah banyak di sana, apa yang dimaksud dengan berbuah banyak?
Berbuah banyak di sini tidak selalu berarti bahwa itu penginjilan dan kemudian ada banyak orang percaya. Itu betul juga. Bahwa berbuah banyak itu menghasilkan jiwa-jiwa yang baru. Itu betul. Tetapi fokus dari bagian ini adalah buah yang paling utama adalah transformasi karakter gitu. Artinya bahwa hidup kita semakin lama semakin mencerminkan Kristus. Dan itu jelas dikatakan Rasul Paulus buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan ada buah roh di sana, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini adalah buah roh. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen dan orang percaya, hidup kita semakin bersukacita, semakin memiliki kasih, penguasaan diri, dan orang melihat itu dalam hidup kita. Mereka melihat apa? Sebenarnya kita sedang mengagungkan, memuliakan Tuhan di sana. Nah, kasih Tuhan, perhatikan bagaimana Yesus begitu ya menghubungkan berbuah banyak dengan murid-muridnya. Kata murid di sana itu matetes, yaitu berarti pembelajar. Seorang murid yang sejati bukan hanya seseorang yang belajar teori begitu ya, tetapi seseorang yang menghidupi kata gurunya. Kalau kita lihat tadi di sana dikatakan begini, demikianlah kamu adalah murid-muridku, yaitu mereka memuliakan Allah dengan cara apa? Dengan cara berbuah. Nah, berbuah banyak di sana, kemudian kita lihat di sana, ketika kita berbuah banyak, kita membuktikan kita bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Jadi murid-murid di sana, kalau kita lihat dalam konteks Timur Tengah kuno, seorang guru itu biasanya dinilai bukan hanya oleh guru itu sendiri, tetapi seorang guru itu biasanya bisa dinilai dari siapa? Dari murid-murid yang diajarkan. Guru itu akan dinilai berdasarkan kualitas muridnya. Jikalau murid-murid hidup sesuai dengan ajaran gurunya, maka guru itu akan dihormati begitu ya dan dimuliakan. Sebaliknya, jikalau murid-muridnya hidup tidak sesuai dengan ajaran gurunya, maka nama guru itu menjadi tercoreng, Bapak kasih Tuhan. Nah, Yesus menggunakan prinsip ini untuk menjelaskan bagaimana hidup kita memuliakan Allah. Nah, mari kita lihat bagaimana prinsip ini juga bekerja dalam kehidupan nyata. Ketika orang-orang percaya atau orang-orang Kristen mengasihi dengan tulus, Bapak kasih Tuhan, orang-orang di sekitar kita akan berkata, luar biasa. Ini adalah orang-orang Kristen yang menunjukkan iman mereka, yang menunjukkan kualitas daripada apa yang mereka sembah dan mereka percayai gitu. Ketika misalnya kita menghadapi kesulitan dengan damai dan dengan sukacita, orang akan bertanya, loh kok bisa orang-orang Kristen ini menghadapi kesulitan dan tantangan dengan sedemikian tenang? Mereka menghadapi kesulitan dan tantangan dengan baik. Dari mana kekuatan mereka? Dan jawabannya adalah dari Allah. Dan disitulah kita sedang memuliakan Allah. Ketika misalnya kita memperlakukan orang lain misalnya dengan kemurahan dan kebaikan, bahkan mungkin kepada mereka yang menyakiti kita, orang-orang akan terkagum, betul ya, dan memuliakan Allah. Beginilah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang seharusnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu bukan berarti kita berteriak-teriak tentang iman kita, bukan, tetapi dengan hidup berbuah, Bapak kasih Tuhan. Dan orang lain kemudian melihat keagungan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita lihat lagi bagaimana caranya kita berbuah banyak. Bagaimana caranya kita menghasilkan buah-buah rohani. Itu tidak bisa dilepaskan dari bagian yang kedua tadi, Bapak kasih Tuhan. Apa bagian yang kedua? Yaitu kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Kita perlu tinggal di dalam firman-Nya. Kita tidak mungkin bisa berbuah. Jadi kalau kita lihat di sini Tuhan Yesus tidak berkata begini ya.
Berbuahlah banyak, supaya orang memuliakan namamu karena kamu berbuah. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah tinggallah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam firman-Ku, tinggallah di dalam perkataanku, lakukan apa yang kukatakan kepadamu, maka kita secara otomatis akan berbuah. Ketika kita menghidupi firman itu. Jadi satu poin yang paling penting dari awal adalah tinggallah dalam Yesus. Tinggallah di dalam firman-Nya. Dan kemudian akan ada buah-buah muncul. Buah-buah itu akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terakhir terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dunia ini yang haus performa, kita mungkin tertipu untuk berpikir bahwa kehidupan rohani adalah apa yang kita lakukan. Kesibukan-kesibukan kita, seberapa banyak kita melayani, seberapa sering kita berdoa, atau seberapa pengaruh kita. Kita mungkin fokus kepada tindakan-tindakan itu. Sekalipun itu penting Bapak kasih Tuhan. Tetapi sesungguhnya ada hal yang jauh lebih penting daripada aktivitas dan rutinitas rohani. Yaitu apa? Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Tuhan Yesus tidak berkata berbuahlah supaya kamu diselamatkan. Enggak. Tapi Tuhan Yesus berkata tinggallah, bangunlah relasi dengan aku. Hidup tinggallah di firman-Ku, biarkan firman-Ku menguasai kamu. Nah karena siapapun yang tinggal di dalam Dia kasih Tuhan pasti berbuah. Bukan mungkin, bukan kadang-kadang kalau kita tinggal dalam Tuhan dan kemudian kita mungkin akan berbuah. Enggak Bapak kasih Tuhan, di sini katakan kita pasti akan berbuah. Untuk itu Bapak kasih Tuhan, mari kita tinggal dalam Tuhan. Bangun relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita datang ke tempat ini hari ini, coba kita tanya, apakah kita membiarkan Yesus hadir dalam hati kita, dan apakah kita juga tinggal dalam Dia? Bahkan ketika kita dengar firman Tuhan hari ini, apakah ketika kita keluar dari tempat ini, kita mau berkata, Tuhan, aku mau bangun relasi dengan Engkau. Bukan hanya ketika berada di gereja, ketika ada di rumah, saya akan sering berdoa, menikmati persekutuan dengan Engkau. Bahkan ketika berada di tempat pekerjaan, saya akan menikmati relasi dengan Engkau. Ketika aku berada dimanapun, saya mau menikmati hubungan dengan Engkau. Bercakap-cakap, ngobrol dalam segala hal. Dan kemudian membiarkan firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Tetapi aku memikirkannya, aku melakukannya. Dan itu menjadi kehendak-Ku. Dan saya percaya kasih Tuhan, itu akan membuat kita terus berbuah, bertumbuh dan berbuah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu membangun relasi dengan Tuhan. Kami menyadari bahwa mungkin saja kami melakukan berbagai aktivitas rohani, tetapi kami sebenarnya mungkin tidak melekat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami betul-betul punya hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Dan itu terwujud melalui persekutuan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa, doa yang kami naikkan bukanlah doa-doa yang hanya berfokus kepada keinginan kami, tetapi doa-doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk membiarkan firman-Mu tinggal di dalam hati kami merenungkannya siang dan malam. Dan firman itulah yang kemudian membentuk nilai-nilai kehidupan kami. Menjadi nilai-nilai yang kami jadikan landasan, jadikan patokan di dalam memutuskan segala sesuatu. Dan kami percaya ketika kami terus-menerus berada membangun relasi dengan Engkau,
dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, maka kami akan berbuah sebagai dampaknya, dan buah itu akan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.